Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Baik. Ayuhat talaba, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan membahas sedikit atau murajaah sedikit pelajaran yang telah lalu. Nah, ada 3 pembahasan pokok. Mabahithun artinya pembahasan atau pokok pembahasan. Jadi pokok pembahasannya sedikit tapi rincian yang banyak. Ada 3. Yang pertama, al-kalimah. Yang pertama al-kalimah. Yang kedua, di halaman buku antum ada di halaman 1. Yang kedua ada yang tahu? Jumlah. Al-jumlah. Al-harf. Yang ketiga adalah Al-huruf. al-huruf. Baik. Kita akan lebih dahulu membahas al-huruf. Di buku antum halaman 1, huruf itu ada Mabani. Ada 2. Yang pertama huruf apa? Mabani. Sama Mani. Mabani itu contohnya seperti alif sampai ya. Huruf hijaiyah itulah yang dimaksudkan sebagai huruf mabani. Alif sampai ya, alif ba ta ta jim itulah mabani. Ma'ani itu contohnya waw, ila, apa lagi ada yang tahu? Fi. Ma'ani artinya huruf yang memiliki arti. Wa artinya dan. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita akan bahas al-kalimah. Coba buka halaman kedua. Oke. Di halaman kedua inilah rinciannya ya. Rinciannya. Adapun ringkasannya adalah ini. Huruf ada 2, mabani, ma'ani. Mabani itu yang hijaiyah. Alif sampai ya. Adapun ma'ani contohnya wa, ila, fi sudah ditentukan oleh para ulama bahasa. Yang kedua adalah al-kalimah. Nah, kalimat ya kalau dalam bahasa Indonesia itu kata. Bisa antum lihat ya, definisi kalimat di sini adalah lafaz yang mempunyai arti. Jadi dia lebih umum. Huruf pun bisa masuk kepada kalimat. Jadi kalimat itu ada 3. Yang pertama Isim. yang kedua Fi'il. yang ketiga Hal. Baik. Rinciannya ada di halaman 3 ya sampai halaman 5 ya. Di 6 itu rincian huruf jar. Huruf ma'ani yang memiliki arti ya. Baik. Jadi yang pertama isim ya. Isim itu bisa kita katakan nama orang ya, nama benda, nama negara atau nama sesuatu ya. Di buku di sini disebutkan contohnya adalah Muhammad, Maryam, Ustadz, Tilmid ya, Daftar, Mirsam, Syamsun, Qamarun, Asadun, Singa, termasuk itu isim. Nah, kapan ya isim ini dikatakan isim? Apa tanda-tandanya? Itu ada di halaman 5. Ada 5 tanda isim ya. Ini udah kira-kira antum bisa tulis ya. Ini ringkasannya. Dalam bahasa Arab namanya alamatul ismi. Apa artinya alamatul ismi? Tanda-tanda isim.
Itu ada berapa di situ? 5. Yang pertama berakhiran kasrah. Ya, tandanya seperti ini. Jadi setiap kata, baik misalnya di dalam kitab para ulama, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ataupun di dalam koran-koran Arab misalnya, kalau antum melihat ada tanda kasrah di situ, berarti itu isim. Contohnya di sini adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahi kan, Allah Bismillahi, berarti dia itu isim. Ar-Rahmanir Rahim, berarti itu isim. Jadi kalau antum lihat di dalam Al-Quran, ya, ada kasrah, berarti itu isim. Udah mutlak. Ya. Berakhiran ya, berakhiran bukan awalnya, berakhiran kasrah. Setiap kata yang berakhiran kasrah berarti dia isim. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Berarti dia isim. Yaf'alu isim atau bukan? Bukan. Oke, paham ya? Lalu yang kedua, ya, berakhiran tanwin. Pertanyaannya, yang mana yang tanwin di antara yang tiga ini? Semua. Sebagian orang salah paham. Ini yang udah Ustadz pelajari ya. Ustadz ikut materi mengenai pembahasan kaidah nahwu. Ternyata kita salah paham terhadap tanwin. Ternyata yang dikatakan tanwin itu adalah lebih satu dari baris itu. Inilah dikatakan tanwin. Adapun yang baris sisanya itulah baris aslinya, baris patah, kasrah sama dhamma. Ketika ditambah ini, inilah baru tanwin. Oke ya. Jadi setiap kata yang ada tanwinnya di akhir, maka dia pasti isim. Oke. Berarti kalau dikatakan waladun, bintun, rajulun itu apa? Isim. Kalau misalnya yaf'alu, bukan, karena dia bukan tanwin. Yang ketiga diawali dengan alif lam, baik alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Kalau dalam bahasa Arab namanya alif lam apa? Ma'rifah, ya. Alif lam ta'rif, ya. Kalau dalam nahwu sharaf, dalam nahwu tidak ada alif lam syamsiyah atau qamariyah. Itu hanya di tajwid, ya, di ilmu tajwid, alif lam qamariyah tapi dan alif lam syamsiyah. Adapun di ilmu nahwu namanya alif lam ta'rif. Contohnya al-ustad, al itu alif lam al-ustad. Nah, itu yang menandakan bahwasannya kata itu isim ya atau nama. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Lalu yang keempat, masuknya huruf jar. Ya, yang keempat masuknya huruf jar. Huruf jar itu artinya huruf yang ya menjadikan baris akhir kata itu kasrah. Contohnya fil gurfati. Fi itu huruf jar, lalu setelahnya al gurfah ti. Berarti fil gurfati itu apa? Isim majrur, isim yang majrur yang berbaris bawah. Yang kelima, menunjukkan nama orang atau benda. Berarti dia bisa dikatakan ismul ins, ya, mufrad, ism apa namanya, jamad, kata benda, dan yang lainnya. Ya. Jadi kata benda, nama, ya, kata sifat, lalu isim apa namanya? Isim nama sebuah negara, sebuah kota, daerah lain-lainnya, maka dia disebutkan sebagai termasuk tanda dari isim. Jadi kalau Ustaz katakan Indonesia, ini isim atau apa? Isim. Ya. Ustaz katakan Jakarta, isim atau bukan? Isim. Artinya setiap nama menandakan itu adalah isim. Oke, sampai di sini ada yang nggak dipahami? Ya, paham insyaallah ya. Baik.
Ini kalau antum lihat videonya antum screenshot. Jadi kalau misalnya ditanya, sebutkan tanda-tanda isim. Antum kasih aja garis tik, nggak usah antum tulis berakhir kasroh, berakhiran tanwin, diawali dengan alif lam. Ya Allah, capek kali hidup antum. Antum tinggal buat garis to, wa, ga, fat, ma, kasroh, tanwin. Ada ya kan? Alif lam. Apa namanya? Huruf jar. Kata benda, kata benda atau tulis bahasa Indonesia itu apa? Selesai. Jangan tuh berakhiran kasroh, berakhiran tanwin. Masya Allah. Rajin kali. Iya, terlalu rajin. Jadi kalau antum buat bagan seperti itu ketika UTS, benar. Ya. Malah itu menandakan bahwasanya antum paham berarti dengan materi. Ya, kalau antum buat berakhiran kasroh itu ngapal dia, ngapal mati. Ya. Habis itu dibuatnya lagi contoh. Pada Ustaz kan minta contoh. Itu berarti ngapal mati itu. Bagus. Karena yang di buku apa? Ada contohnya. Bagus, Pak. Tapi lebih bagus mengikuti sesuai yang diminta aja. Iya. Gitu ya. Jangan nambah-nambahi karena banyak pertanyaannya ya kan, banyak soalnya. Oke. Keterangan ya. Untuk memudahkan mengenal isim bisa dengan memperhatikan tanda-tanda isim tersebut. Artinya dengan 5 tanda isim ini antum bisa menentukan bahwasanya itu adalah isim. Udah selesai. Paham ya? Oke, di halaman ke-6. Di halaman ke-6 ini pengenalan huruf-huruf jar, ya. Huruf-huruf jar inilah yang disebut sebagai huruf ma'ani. Tadi ya di awal, ya kan? Pokok-pokok pembahasan nahwu, ya huruf, jumlah, kalimat. Huruf ada 2 tadi kan? Ya. Mabani sama ma'ani. Huruf jar inilah yang huruf ma'ani yang punya arti. Taib. Di sini ada 9 huruf jar. Oke. Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam. Ini sudah dibahas, ya. Sudah dibahas. Makanya kalau memang tidak melihat video itu dia yang apanya nanti susahnya. Taib. Huruf-huruf jar ini yang ada 9 ini, itulah tadi ya menjadi tanda bahwasannya kata itu adalah isim, bukan fi'il atau huruf. Ya. Jadi min ini bagian dari apa? Bagian dari kalimat, ya, yang menyatakan apa? Bahwasannya kata itu adalah isim. Contohnya fil masjidi. Dengan adanya fi, kita tahu bahwasannya kalimat atau kata setelahnya adalah isim. Fil ghurfati. Al ghurfati berarti dia isim karena ada fi sebelum al ghurfa. Oke, di halaman ke-7 kita akan masuk ke pelajaran yang baru. Ya. Al-fi'lu. Apa arti al-fi'lu? Kata kerja. Masya Allah. Baik, Ana minta satu orang baca siapa? Halaman 9. Halaman 9. Siapa yang membaca? Angkat tangannya. Tafadhol. Tafadhol, man, siapa? Tafadhol lagi. Suaranya keras ya. Definisi fi'il. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu. Contoh, baca. Baca, betul. Yaktubu sedang menulis, yaqra'u sedang membaca, kataba telah menulis, qara'a telah membaca. Keterangan. 1. Fi'il dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris, yaitu setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja. 2. Fi'il pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, baik masa lampau, sekarang atau akan datang. Tanda-tanda fi'il. Untuk memudahkan mengenal fi'il bisa diketahui dengan beberapa tanda, yaitu 1. Diawali lafaz qad atau sungguh seperti qad qamatis shalah. 2. Diawali huruf sin atau akan seperti saya dhahabu, saya rajiun. 3. Diawali huruf saufa atau akan seperti saufa ta'lamun. 4. Berakhiran ta saknit, sakinah atau tamati yang menunjukkan jenis perempuan seperti qolat,
ja'at. Oke. Masya Allah, syukran akhi. Baik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fi'il ya atau kata kerja ya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya verb ya. Going, nah itu dia. Study ya, study ya. Reading. Nah. Oke. Singing betul sekali. Nah, fi'il ini itu dia berkaitan dengan waktu ya. Kalau huruf dan isim ya, itu tidak berkaitan dengan waktu. Waktu apa yang dimaksud? Ya, pertama waktu sekarang, ya, waktu yang akan datang dan waktu yang telah berlalu, yang lampau. Nah, jadi itu yang antum harus ingat bahwasannya ciri-ciri fi'il itu, ya, ada 3. Pertama dia membahas masa sekarang, masa lampau, dan masa akan datang. Karena itu yang membedakan antara apa? Antara huruf dan isim ya. Paham ya sampai di sini ya? Baik, kita langsung masuk kepada tanda isim. Fi'il. Fi'il apa isim? Alamatul fi'il apa? Alamatul fi'il. Apa yang pertama? Ya wali lafaz. Qad yang menandakan sesuatu yang telah dilakukan. Kode ya. Kalau antum tulis begini jadi jawabannya ya, sebutkan tanda-tanda fi'il. Qad antum pun aja begitu ya. Artinya antum paham bahwasanya kata kerja yang diawali dengan qad maka menunjukkan kata tersebut adalah kata kerja. Yang kedua apa? Sa ya. Karena dia disambung sa'af'alu, sa'aktubu ya. Sayusalli. Yang ketiga saufa. Kalau ini nggak bisa disambung. Yang terakhir Tamati. ta'ut taknis yang menunjukkan jenis perempuan. Antum tulis begini benar. Kalau contohnya apa? Qad qamati shalah. Oke, qad qamat as-shalah. Sin apa contohnya? Sayadhabu. Oke, sayadhabu. Qad qamat as-shalah artinya telah dikumandangkan atau telah ditegakkan sholat ya. Sayadhabu dia akan pergi. Sayadhab artinya dia akan pergi. Lalu yang ketiga apa saufa? Saufa ta'lamun. Beda sin sama saufa. Sin itu waktu yang dekat. Ya, sayadhab. Ya, dia mau pergi. Misalnya ada orang mau menyuruh, ya kan? Tolong belikan ini. Dia katakan ana sa'adhab. Saya mau pergi. Artinya dekat ini. Ya. Lalu Ustadz misalnya mau ngomong kayaknya kita nanti akan main futsal misalnya. Bahasa Ustadz bukan waktu yang dekat ini, maka dia menggunakan saufa. Saufa nal'ab kurah. Ya, entah kapan. Bisa jadi bulan depan, minggu depan, tapi dia enggak dekat. Artinya enggak menit kemudian enggak. Nah, jadi bedanya sin sama saufa itu ya, sin dipakai lil qurbi. Ya. Kalau saufa lil bu'di artinya waktu dekat, waktu jauh. Ya. Saufa ta'lamun ya, kalian akan tahu nanti. Kalian akan mengetahuinya nanti. Nanti entah kapan. Ya, kalla saufa ta'lamun. Antum coba lihat tafsir atau terjemahannya. Summa kalla saufa ta'lamun. Artinya bukan waktu yang dekat. Lalu ta'ut ta'nis contohnya qalat. Ya.
Ini qamat. Ya, dia telah berkata, ya perempuan, dia telah berdiri perempuan, ya. Karena ta ini menunjukkan apa? Jenis perempuan, ya. Nah, alamatul fi'li yang 4 ini yang membuat, ya, antum tahu bahwasanya kata itu adalah kata kerja, bukan isim, bukan huruf. Jadi kalau ada qad, sa, saufa, ta'u, ta'nits di, ya, kata, ya, baik dia kata kerja, telah lampau, atau akan datang, ya, atau yang sekarang, maka itu adalah fi'lun, ya. Antum ingat aja ini, ya. Jika antum membaca sebuah buku atau membaca Al-Quran, antum lihat di situ qad, ya, qad ya'lamal ladina, misalnya, oh berarti ya'lam ini fi'il. Antum lihat di situ saya dukhuluna jahannam dakhirin, saya dukhulun, ya dukhulun, oh fi'il, ya kan. Saufa, kalla saufa ta'lamun, oh fi'il, ya. Ta'u ta'nis, ya. Wa qalatil yahudu, misalnya, oh wa qalat, oh qal, berarti dia fi'il. Nanti satu saat Ustaz akan minta kalian buka Al-Quran, coba cari kata kerja yang ada 4 ini. Saufa nanti, ya. Ya. Baik, paham ya sampai di sini? Baik. Kita baca catatan, ya. Catatan ini penting ini. Akhi, sampingin catatan. Di halaman ke-8. Catatan. Huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti halnya isim dan fi'il. Untuk mengetahui huruf, silakan perhatikan saja artinya. Halaman 8. Catatan. Sin akan. Halaman 8. Sa akan menunjukkan waktu yang dekat. Iya. Saufa akan menunjukkan waktu yang masih lama atau jauh. Untuk mengetahui fi'il bisa diperoleh melalui 2 cara. Dilihat dari artinya menunjukkan kata kerja seperti yaktubu menulis, yaqra'u membaca. Melalui tanda-tanda tersebut di atas, contoh qad aflahal mu'minun. Lafaz aflaha adalah fi'il karena didahului oleh lafaz qad. Sayasla, lafaz yasla adalah fi'il karena didahului oleh huruf sa. Alimat takbat adalah fi'il karena bagian ta, ta'nits, sakinah atau tak mati. Oke, syukran akhi, barakallahu fik. Nah, di nomor 3, ya, 1 2 tadi udah jelaskan, ya. 1 2 bahwasanya sin saufa bedanya itu adalah waktu dekat dan waktu lama. Jadi kalau ditanya nanti ketika UTS, apa perbedaan antara sa sama saufa? Maka sudah paham. Sa menunjukkan waktu dekat, saufa menunjukkan waktu yang lama, ya. Lalu di kesimpulan atau di catatan yang ketiga, untuk mengetahui mana apakah ini kata kerja atau bukan, dilihat dari artinya. Itu yang pertama, ya, gampang sekali, ya. Ya fa'alu, ya, yadhabu, ya, adhabu, akulu, saya makan. Artinya akulu, saya makan. Kata kerja bukan? Iya, ya udah. Berarti nggak perlu antum lihat tanda-tandanya. Paham? Nggak perlu antum lihat tanda-tandanya, ya. Dengan antum mengetahui artinya, udah selesai. Nggak perlu antum cari ini ada qadnya nggak ya, ada sa-nya nggak ya, nggak perlu. Lalu yang kedua dengan melihat tanda yang 4 ini. Paham insyaallah, ya? Insyaallah. Itu cerdas-cerdas ini. Selanjutnya kita akan membahas apa di situ? Huruf. Huruf. Huruf ada tanda-tandanya nggak huruf? Oke. Baik, bagi teman-teman dibaca al-harf. 6. Atau huruf adalah kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika bersambung dengan kalimat lain. Dalam bahasa Indonesia, huruf disebut sebagai kata sambung, kata penghubung, atau kata tugas. Min, tadi, tidak, bila, rumah, kemudian, wa,
Baik, secara umum kalimat itu ya, lafaz yang dirangkai dari beberapa huruf. Contohnya, antum bisa lihat apa nih kalau kita rangkai? Babun. Babun. Jadi rangkaian dari huruf ini itu adalah kalimah, ya, kalimah. Atau huruf yang memiliki arti waw, wa, dan, maka dia bagian dari kalimah. Karena kalimah itu ada tiga, isim, fi'il, dan harf. Oke, paham ya? Selanjutnya lagi nomor 4 kesimpulannya. Nomor 4. Ya, kalimat terbagi kepada 3. Tadi kita yang sebutkan, ya, isim, fi'il, dan huruf. Lanjut nomor 5. Oke, lanjut. Sahih. Nomor 7. Sahih. Terakhir nomor 8. Baik. Jadi yang paling beda sendiri di sini adalah huruf, ya. Walaupun dia dibagi menjadi 2, ma'ani yaitu magani yaitu huruf hijaiyah alif sampai ya, dan ma'ani yaitu contohnya huruf jar yang memiliki arti, tetapi dia tidak punya tanda. Untuk mengetahui dia itu huruf atau bukan, antum bisa tahu dari artinya. Wa, dan, ya, ila, ke atau kepada, fi, di atau dalam. Itu sudah menunjukkan bahwasanya dia huruf. Baik. Nomor 10, ya, halaman 10 di sini ada latihan. Pilihlah kalimat-kalimat di bawah ini apakah isim, fi'il atau huruf. Baik. Ini bisa dikerjakan, ya. Iya. Dalam waktu 5 menit. Jam. Karena gampang sekali nih. Halaman berapa? Hah? Ini buku antum atau buku sekolah yang antum pegang? Buku beli. Berarti punya antum? Ya. Baik, syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian antum semua. Naftati bika faratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.